Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan kuliahan penulisan artikel ilmiah. Dan materi kita kali ini adalah publikasi karya ilmiah, strategi dan prosesnya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana kita mempublikasikan sebuah karya ilmiah ya. Dan nanti bagaimana caranya dan prosesnya ya. Ini gambaran umum. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah publikasi ya. Nah, publikasi ini bisa berupa hasil penelitian. Jadi kita sudah melakukan penelitian, kemudian kita diseminasikan, kita sebarluaskan ya melalui media publikasi karya ilmiah kita. Atau bisa juga sebuah ide atau gagasan yang kita elaborasi, ya kita kembangkan menjadi sebuah tulisan artikel ilmiah, itu juga bisa ya. Jadi di antara dua ini kita bisa memilih. Sekiranya kita sudah melakukan penelitian, ya kita tinggal mengadaptasikannya hasil penelitian itu menjadi sebuah artikel ilmiah. Ataupun juga bisa sebuah gagasan ide ya. Kita punya ide tertentu ya yang barangkali itu bisa menjadi salah satu solusi jalan keluar sebuah pemecahan masalah. Nah, kita kembangkan menjadi sebuah artikel ilmiah ya. Itu didukung dengan data-data ya, dengan ya apa berkuat dengan teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ini bisa dua ya, publikasi bisa dua jenis itu ya. Nah, tentu untuk mempublikasikan karya ilmiah kita mesti memperhatikan penulisannya ya, bagaimana penulisan karya ilmiah yang layak ya. Ya, tentu sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah ya, dengan bahasa baku ilmiah ya. Itu juga bagaimana gaya bahasanya. Terus etika penulisannya ya, termasuk plagiarisme ya, atau kesamaan karya kita dengan orang lain. Itu juga perlu kita perhatikan ya, berapa persentase kesamaannya, ya, itu juga kita perhatikan. Terus juga bagaimana prosesnya, proses kita mempublikasikannya secara teknis ya, dan juga termasuk biaya publikasi. Nah, biasanya di jurnal-jurnal internasional ataupun nasional ya, itu ada biaya publikasi. Nah, itu ini juga kita perlu tahu ya. Lalu mesti untuk biaya publikasi kita menyesuaikan ya dengan kemampuan kita ya. Dan juga jurnal yang kita tuju itu sekiranya relevan dan biaya publikasinya terjangkau. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Nah, yang pertama bagaimana kita menulis sebuah karya ilmiah yang layak ya, artinya layak untuk dipublikasikan. Yang pertama adalah ya ini penting ya, masalah topik penelitian ya, atau kalau hasil penelitian itu ada topiknya, nah, kalau gagasan atau ide itu adalah idenya ya. Itu adalah sebuah topik penelitian atau gagasan yang ada kebaruannya ya, yang update, ada novelty-nya. Yang selama ini belum banyak dikaji ya, belum banyak ditelaah oleh para penulis lain ya. Sehingga di dalam tulisan kita itu ada unsur kebaruannya. Ya, meskipun tidak baru sama sekali, tapi ada unsur kebaruannya ya, yang membedakannya dari karya ilmiah penulis lain ya. Ini penting ya. Nah, begitu misalnya jurnal yang kita tuju itu menerima dan editor membaca, terus di situ menemukan ada novelty-nya, ada kebaruannya, nah, itu sudah selangkah kita mendapat poin ya dari editor jurnal, kan ada kebaruannya. Tapi kalau biasa-biasa saja ya mungkin sudah pada umumnya sudah jamak sekali banyak ditulis ini. Nah, mungkin oleh editor ya mungkin apa kurang dipertimbangkan ya. Berikutnya juga yang tak kalah penting adalah judul. Ya, karena judul ini adalah representasi atau mewakili isi dari karya kita, termasuk dalam hal kebaruan. Dari judul itu bisa mencerminkan adakah kebaruan dari karya ilmiah itu akan bisa dilihat. Ya. Nah, sehingga dengan judul yang ya bisa dikatakan
layak jual lah ya, layak publikasi, itu akan membantu proses berikutnya ya. Sekalipun di dalam artikel ilmiah kita itu mungkin masih ada kesalahan-kesalahan ya, kesalahan ketik dan sebagainya ya, atau bahasa yang mungkin masih belum atau masih belum mudah dipahami, mungkin juga masalah teknis penulisannya yang belum sesuai betul dengan jurnal yang kita tuju, itu bisa untuk sementara bisa dikurangi ya resiko itu dengan uh, judul kita yang menjual tadi ya. Itu nanti editor biasanya akan ya setelah judul kita menjadi daya tarik, kemudian sementara mungkin masih ada kesalahan-kesalahan, nah itu nanti akan diproses pada proses berikutnya oleh reviewer ya, oleh penelaah ya, akan diberi catatan ya, diberi komentar-komentar atau perbaikan ya, saran-saran. Jadi sekali lagi topik yang ada keberaniannya dan judul yang layak ya, untuk publikasi, yang menarik ya, yang layak jual ya. Nah, dalam kita mempublikasikan jurnal juga tidak lepas dari kadang-kadang ya ini ada masalah yang mengakibatkan kita belum berhasil ya mempublikasikan hasil karya ilmiah kita. Salah satunya adalah karena uh, apa karya ilmiah kita itu tidak sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Jadi kita mesti memperhatikan nih ruang lingkup jurnal yang akan kita tuju itu apa, bidangnya apa saja yang bisa masuk di situ. Kalau kita pendidikan IPS tentu ya yang relevan ya jurnal-jurnal yang seputar pendidikan IPS. Itu adalah jurnal yang relevan dengan karya ilmiah kita. Bukan di luar itu ya. Kalau di luar itu ya kemungkinannya kecil ya untuk bisa dipublikasikan ya. Ya, yang relevan ini sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Nah, biasanya di jurnal ini ada ruang lingkupnya apa saja itu sudah dicantumkan ya di dalam jurnal itu ya. Skopnya, ruang lingkupnya. Ya perlu kita baca dulu, ya. Kita pelajari itu. Kemudian masalah format tulisan atau template. Ya, ini biasanya setiap jurnal sudah menyediakan ya format tulisannya. Nah, kita tinggal mengikuti saja. Ya. Biasanya di jurnal online ada, kita tinggal download saja. Nah, kita ikuti saja ya, format tulisannya. Ya, jangan sampai ya uh, apa karya kita tidak sesuai dengan format tulisan yang dianjurkan oleh jurnal yang kita tuju ya. Nah, itu akan menjadi salah satu pertimbangan. Wah ini kok nggak sesuai ya. Kemudian respon yang kurang tepat dari penelaah ya atau reviewer ya. Jadi setelah jurnal kita itu diterima oleh editor, itu nanti terus berikutnya akan di review, akan dinilai oleh penelaah ya, oleh reviewer ya. Biasanya reviewer akan memberi revisi, memberi saran-saran ya, perbaikan. Nah, kita perhatikan betul ya saran-saran dan perbaikan dari reviewer ini ya, dari penelaah ini ya. Kemudian kita respon dengan tepat ya, sesuai dengan saran-saran itu, dengan perbaikan-perbaikan itu. Kalau tidak sesuai, kalau tidak uh, apa relevan dengan apa yang diharapkan oleh reviewer, wah ini bisa menjadi salah satu faktor uh, karya tulis kita belum bisa diterima ya oleh jurnal itu. Kemudian pengulangan pengiriman artikel tanpa direvisi sesuai dengan saran reviewer. Jadi jurnal kita artikelnya sudah ditelah, sudah dinilai, sudah dikembalikan ke kita. Nah, ketika kita mengirim kembali, kok sama dengan yang sudah kita kirim, ya? Tidak diperbaiki ya, tidak direvisi ya. Nah, itu ya akan ya reviewer akan wah ini kok nggak ada perbaikan sama sekali. Nah itu sudah bisa menjadi satu uh, kebelum berhasilan kita ya dalam mempublikasikan artikel ini. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya kita mesti memilih jurnal yang relevan, yang tepat ya. Kalau kita ruang lingkupnya adalah pendidikan IPS ya tidak jauh dari itu ruang lingkup pendidikan IPS. Kemudian memasukkan satu artikel ke satu jurnal saja, jangan bersamaan dengan jurnal lain. Wah nanti bisa keras ini. Nanti bisa double publikasi kalau misalnya diterima semua, nanti bisa jadi masalah bagi kita ini. Kita bisa dianggap mengalami plagiasi atau auto plagiasi. Kita memplagiasi hasil karya kita sendiri. Karena kita mempublikasikan di lebih satu jurnal ya. Bisa terkena auto plagiasi ya. Kemudian mengikuti dengan tepat ya saran-saran yang ditetapkan oleh jurnal ya, termasuk tadi ya format penulisan ya dan ruang lingkupnya ya.
itu harus kita ikuti ya. Cara pengirimnya ya harus syarat-syarat yang harus dipenuhi ya ketika kita mengirim, itu mesti kita taati ya. Terus bahasa yang baik ya tentu bahasa yang ilmiah baku ya, bukan bahasa yang mendayu-dayu seperti bahasa sastra ya. Ini bahasa ilmiah baku ya. Kemudian juga masalah plagiarisme ya. Kesamaan karya ilmiah kita dengan penulis lain ini juga perlu kita cek. Nah, sebelum kita kirim kita cek dulu. Nah, ini biasanya yang kita gunakan adalah uh, dengan aplikasi Turnitin ya misalnya. Turnitin. Nah, kita cek dulu di program ini Turnitin berapa persen kesamaan karya kita dengan karya orang lain. Biasanya setiap jurnal itu menentukan berapa persentase maksimal kesamaannya ya. Ada yang sampai 30%, ada yang 20%, ada yang 15%. Nah, itu kita ikuti juga ya setelah kita cek. Nah, jurnal kita sudah mungkin di bawah batas maksimal kesamaan yang ditentukan oleh jurnal. Misalnya kalau sebuah jurnal menentukan bahwa tingkat kesamaannya adalah 20%, maka sebisa mungkin di bawah itu ya, di bawah 20%. Nah, untuk mengecek ini tentu dilakukan oleh ya yang memiliki ini ya aplikasi Turnitin ya, mungkin bisa sebuah lembaga ya atau sebuah institusi atau mungkin secara pribadi juga punya juga bisa melakukan Turnitin ya. Nah, tentu nanti akan dicek lagi oleh pihak jurnal, benar enggak ini. Ya, itu beberapa teknis ya. Hal yang perlu kita bedakan ketika kita mempublikasikan ya. Kemudian biasanya kita mempublikasikan sebuah artikel ilmiah itu ada beberapa alasannya. Mengapa kita mempublikasikan artikel ilmiah? Biasanya publikasi hasil penelitian. Sebuah penelitian biasanya mensyaratkan harus dipublikasikan. Maka itu menjadi alasan bagi kita untuk mempublikasikan karya ilmiah. Jadi publikasi riset. Dan juga karena tugas mata kuliah. Nah, seperti kita ini ya, mata kuliah ini nanti ada tugas untuk mempublikasikan karya ilmiah atau nanti tugas akhir juga begitu. Nah, itu adalah dalam rangka tugas ya. Terus juga bisa untuk kepentingan kenaikan jabatan atau pangkat. Ini juga biasa ya. Syarat untuk ada karya ilmiah yang dipublikasikan itu biasanya juga menjadi syarat untuk mengajukan kenaikan pangkat jabatan. Nah, terlepas dari semua itu, semua jurnal, semua artikel ilmiah yang dikirim itu tidak mempertimbangkan itu alasan-alasan itu. Semuanya diperlakukan sama. Apakah itu untuk tugas riset, apakah itu untuk tugas ilmiah, tugas kuliah ya, ataupun untuk kenaikan jabatan, itu semuanya dipakai standar yang sama oleh jurnal itu. Ya, jurnal tidak melihat itu ya. Yang penting bagaimana karyanya ini. Standar yang sama ya. Meskipun alasan penulis berbeda-beda. Nah, terus ini ya juga salah satu yang penting juga ketika kita menghadapi reviewer ya atau penelaah ya. Jadi setelah jurnal kita diterima, kemudian direvisi oleh reviewer, dikembalikan ke kita biasanya. Nah, itu nanti biasanya pihak jurnal itu dalam menugaskan kepada seorang reviewer penelaah itu dengan inisial biasanya ya. Jadi siapa sih reviewernya? Nah, ini kita tidak kenal ya. Biasanya menggunakan inisial ya. Sehingga ya apa kita perlu hati-hati nih ya karena apalagi online ya. Nah, sistem online itu akan memudahkan pihak jurnal untuk melakukan review ya, bisa tepat ya. Dan biasanya jurnal juga membutuhkan sebuah impact factor, jadi akan berpengaruh kepada dampak jurnal itu, sehingga karya ilmiah kita itu nanti akan juga dipertimbangkan bagaimana kontribusinya terhadap impact factor jurnal itu. Jadi, semakin banyak nanti peluang karya ilmiah kita ya, yang diterbitkan di sebuah jurnal dan itu akan banyak orang mengutipnya ya atau melakukan citasi, itu akan semakin besar juga peluang kita untuk dipublikasikan. Nah, sehingga kita memilih sebuah topik penelitian atau ide gagasan ya yang sekiranya itu akan menarik minat banyak orang untuk membaca, untuk mempelajari dan mengutipnya. Itu berarti akan diseminasinya akan semakin luas dan itu akan berdampak pada jurnal itu ya. Jurnal itu akan semakin banyak yang mengutip ya. Ya. Impact faktornya juga akan semakin meningkat ini. Nah ini tadi ya bersama dengan bagaimana kita setelah menghadapi reviewer sudah ditelaah, kemudian kita pelajari betul ya saran-saran rekomendasi dari penelaah itu ya atau reviewer.
secara detail kita pelajari satu persatu, jangan sampai kelewat. Ini ya, karena ini adalah publikasi ilmiah, maka komunikasi kita dengan nelaah itu juga seperti sebuah diskusi ilmiah ya. Kita seperti diskusi tentang hasil karya ilmiah kita, tapi secara online ya dengan reviewer ini. Sehingga kita bisa banyak belajar dari proses kita mempublikasikan karya ilmiah kita pada saat kita merespon ya hasil review hasil telah, dan telah juga akan menerima umpan balik dari kita dan akan dipelajari lagi. Nah, mungkin kalau ada yang kurang juga akan dikembalikan lagi ke kita untuk direview lagi ya. Nah, itu kan seperti diskusi ilmiah ya, tapi secara online di lewat jurnal ini ya. Nah, jangan ada yang terlewat. Semuanya kita periksa satu persatu ya, dan kita respon. Sekalipun kecil apapun, sekalipun mungkin hanya saran kurang titik atau kurang koma gitu ya. Itu harus kita perhatikan. Nah, setelah semua selesai kita perbaiki revisi ya dari saran-saran tadi, maka kemudian kita periksa lagi secara keseluruhan naskah kita itu ya. Apakah ada bagian-bagian yang perlu direvisi atau belum sesuai dengan komentar ya. Di naskah utuhnya kita periksa lagi. Jika betul-betul sudah sesuai ya dengan harapan, dengan masukan-masukan dari reviewer dan juga tata tulis atau tata cara penulisan jurnal itu ya. Misalnya sudah kita perbaiki, terjadi perubahan, ternyata dari sisi jumlah karakter, jumlah katanya sudah melebihi dari apa yang sudah ditentukan oleh jurnal. Nah, ini mesti kita review ulang ya, kita kurangi karakternya, kita kurangi katanya ya, sehingga tidak melebihi jumlah kata atau jumlah karakter yang ditentukan oleh jurnal itu. Ya, itu secara teknis ya. Kemudian ketika kita mempublikasikan jurnal artikel ilmiah kita juga penting untuk memperhatikan etika publikasi ya, yang terkait dengan ya apa data. Data yang kita publikasikan adalah data yang betul yang valid ya, yang benar ya, bukan data yang kita rekayasa ya, bukan data uh, yang tidak valid, tapi data yang valid ya, hasil penelitian atau hasil uh, ide gagasan yang kita kembangkan yang didukung oleh data-data dan dapat atau tahu dari para ahli ya, harus valid betul. Kemudian juga yang masalah ini ya, plagiarisme tadi ya. Kenapa kemudian naskah kita kok justru sama dengan karya orang lain ya? Ini kita bisa uh, apa ya terjebak pada ini ya, plagiarisme ya. Terus juga publikasi jurnal ya, jangan sampai mengirim satu artikel ke beberapa jurnal dalam waktu yang sama ya. Nah, itu juga bisa tadi ya, karena auto plagiasi. Kemudian kalau misalnya kita apa menulis karya ilmiah itu dengan orang lain ya, ada timnya ya, kita mesti mencantumkan juga ya orang lain itu ya, atau anggota tim kita menjadi penulis ya, baik penulis satu, penulis dua maupun tiga ya, itu sebagai bentuk penghargaan ya terhadap keterlibatan mereka ya dalam penelitian kita ya, sebagai panter ya. Ya, itu beberapa teknis ya untuk publikasi. Nah, kemudian sebelum kita menyiapkan naskah artikel ilmiah, itu alangkah baiknya kita sebelumnya itu membuat outline dulu ya, rancangan atau garis besar karya ilmiah itu, kalau ilmiah kita yang akan kita ulik itu bagaimana kerangkanya ya, rancangannya, outline-nya. Ini akan memudahkan kita untuk menulis karya ilmiah, ya, membuat outline. Nah, ini saya ambilkan contoh judul artikel saya. Nah, ini hasil penelitian yang cukup lama ini. Saya menekuni topik ini selama 4 tahun ya, dari mulai penelitian dasar sampai penelitian terapan ini. Dan apa artikel terakhir yang saya publikasikan adalah ini judulnya ya. Sebelumnya sudah beberapa artikel yang terkait dengan topik ini sudah publikasi ya di beberapa jurnal dan juga proceeding ya, nasional dan internasional. Sebelum jurnal ini ada juga publikasi di jurnal
peringkat satu, jurnal nasional peringkat satu. Ini peringkat jurnal yang terbaik ya, nasional ya di Indonesia ya. Ini sudah publikasi juga dengan topik ini. Nah, kalau yang judul ini adalah judul yang saya publikasikan di sebuah konferensi internasional ya, proceeding, tentang proses publikasi ya, sudah direview, sudah diseminarkan ya. Nah, tinggal menunggu terbit saja ini. Judulnya adalah model konstruktif kontroversi berbasis riset pada pembelajaran materi sejarah kontroversial G30 SPKI untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis di era post. Ini dari judul ini sudah bisa kita apa ya, temukan gimana kebaruannya. Jadi kalau topik kontroversi sejarah kontroversial G30 SPKI itu kan topik yang menarik ya dalam ini karena sejarah ya, dalam dalam materi sejarah ya, materi sejarah juga ya. Karena masih terjadi perdebatan ya, berbagai versi sehingga menjadi sejarah yang kontroversial. Ini adalah topik yang menarik, yang sampai hari ini masih aktual ya, yang setiap September, bulan September biasanya menjadi bahan-bahan kajian ya, bahan pembahasan. Nah, sehingga ini topiknya adalah up to date ya, aktual. Dan gimana ini kebaruannya, novelty-nya? Dalam pembelajaran sejarah, model konstruktif kontroversi itu sudah dirumuskan oleh para ahli ya, dan sudah diteliti. Tetapi yang belum dilakukan adalah model ini menerapkannya dengan data-data yang berbasis riset. Nah, ini yang belum. Sehingga saya dan tim saya ya dari sejarah ini, tim sejarah, kemudian memadukannya dengan memadukan model ini dengan materi yang berbasis hasil penelitian, yaitu hasil penelitian tim saya sendiri. Jadi hasil penelitian sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu sudah menghasilkan sebuah produk ya, materi sejarah kontroversial berbasis riset kita sendiri. Disitulah kebaruannya ya. Nah, kemudian dengan model itu yang berbasis riset, tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam hal berpikir kritis di era yang penuh dengan uh, kebenaran-kebenaran yang seringkali sulit untuk ditemukan ya, era post-truth ini. Ya, kan? Ya, siswa saat ini penting ya bagi mereka untuk bagaimana memiliki ya keterampilan berpikir kritis, atau kalau dalam di sekolah ini dengan dikenal dengan atau masuk kategori HOT ya, high order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi, apalagi di era uh, internet ini ya, ini ya itu banyak sekali kan sumber-sumber informasi, sumber data ya yang bisa diakses siswa di situ. Siswa menerima ya, membaca ya, informasi data ya, di media dunia maya itu, nah, tentu butuh keterampilan, tidak diterima begitu saja sebagai sebuah kebenaran ya, maka perlu ada keterampilan berpikir, bagaimana mencermati sebuah informasi, sebuah data yang dibaca ya di dunia maya dibandingkan dengan informasi yang lain, benar tidak ini kira-kira ya, validasi benar tidak ini kira-kira, nah, sehingga tidak mudah begitu saja menganggap sebuah informasi di dunia maya sebagai sebuah kebenaran ya, tapi harus dilakukan pemikiran secara kritis. Nah, ini kira-kira ya judul itu dengan kebaruannya gitu ya. Dan judul ini tidak lebih dari 20 kata. Ini biasanya begitu ya, banyak jurnal yang mensyaratkan sebuah judul artikel itu jangan sampai lebih dari 20 kata. Ini hanya 14 kata. Ini judul misalnya ya, gitu ya, ada kebaruannya, terus temanya juga aktual ya. Nah, bagaimana membuat rancangan karya ilmiahnya ya, atau outline-nya. Nah, ini saya berikan contoh ya, bagaimana membuat sebuah outline uh, artikel ilmiah dengan judul tadi. Ini sudah saya tulis ini ya, sudah ada artikelnya soalnya ya. Sehingga ya ini saya tinggal mengambil intisari apa garis besarnya saja ya dari apa yang sudah saya tulis. Ini misalnya saya contohkan untuk bagian pendahuluan ini. Jadi setelah judul, ringkasan, kata kunci, terus bagian berikutnya kan pendahuluan ya. Latar belakang masalah ini, bagian latar belakang pendahuluan untuk sub latar belakang masalah.
Nah, apa yang akan kita tulis di situ? Garis besar isinya apa? Ini di situ saya tulis garis besar isi untuk latar belakang masalah ada ini ya, tiga ini ya. G13 sebagai materi secara kontroversial, kemudian berbagai penelitian tentang peristiwa itu, dan juga bagaimana permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh guru ya ketika mengajarkan materi. Nah, ini tiga uh, ini ya ini ini berikutnya adalah bagaimana urgensi model yang saya rancang tadi ya, yang saya usulkan tadi. Ini empat bagian ya yang akan saya tulis di bagian latar belakang. Nah, terus untuk setiap masing-masing garis besar ini, di sini tentu kita bersumber atau mengacu pada sumber ya, ada sumbernya ya, nah, yang memperkuat kita untuk atau yang menguatkan ya tulisan kita, ada sumbernya ya. Nah, kita cantumkan sini sumbernya ya. Ketika saya akan dan tim akan menulis tentang materi G13 PKS sebagai secara kontroversial, maka sumbernya adalah kita membaca kurikulum mata pelajaran sejarah. Di situ ada materi itu ya. Ke buku-buku sejarah pendukung ya, buku teks ya, juga ada di situ. Nah, setelah kita mengambil materi dari buku itu ya untuk memperkuat ya tulisan kita bahwa betul di dalam mata pelajaran sejarah itu masih menjadi materi yang kontroversial. Terus juga berbagai penelitian tentang peristiwa ini ya. Sudah banyak sekali dari para ahli ini ya, baik para ahli Indonesia maupun luar negeri ya. Ini banyak sekali yang sudah meneliti tentang ini sehingga kita cantumkan ini beberapa sumber yang akan memperkuat atau akan menjadi bahan ya bagi saya dan tim untuk menulis berbagai penelitian ini tentang materi ini ya. Terus dengan uh, kondisi materi itu secara kontroversial dan sudah banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Hari, terus ketika diajarkan di kelas itu apa yang dihadapi oleh guru? Apa masalahnya? Dan apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka ketika mengajarkannya ke sekolah? Karena ini materi secara kontroversial ya, tentu tidak sembarang harus tidak sembarang ketika mengajarkannya ya, tidak sama dengan materi-materi lain ya yang bukan secara kontroversial. Dan di sini ternyata sudah ada beberapa ya yang melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh guru nih di kelas ini ya. Juga tentang peristiwa itu sendiri. Wah, ini semakin memperkuat kita ya bahwa di dalam proses pembelajaran ini memang guru dihadapkan pada tantangan. Lalu dengan berbagai tantangan itu kita menawarkan apa sebagai solusi atas permasalahan tadi. Nah, saya tadi menawarkan sebuah model tadi nih yang ada unsur barunya ya, model konstruktif kontroversi ya, berbasis riset. Nah, ini juga model itu sudah dirancang oleh para ahli ya. Ini ada sumber-sumber tentang modelnya. Nah, kita mengembangkan model itu dengan mengintroduksi ya atau mengadaptasikannya dengan materi yang berbasis riset. Itu ya contohnya ya. Apa, salah satu kebaruannya ya. Nah, tujuannya adalah tadi ya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dengan kita menawarkan model ini diharapkan nanti siswa semakin meningkat keterampilan berpikir kritisnya ya tentang materi ini. Ya. Jadi, ketika membaca informasi di media sosial mungkin ya atau di media yang lain itu tidak menerima begitu saja bahwa ini benar ya, tapi harus diteliti dulu ya, harus divalidasi dulu. Nah, itu latar belakang. Nah, kemudian setelah latar belakang biasanya tujuan. Nah, ini setelah jelas latar belakangnya ya, ini mau kemana penelitian ini, nah, barulah kita rumuskan tujuannya ya. Tujuan ya, pertama kita akan mengungkap ya, bagaimana materinya ya, materi sejarah ini di dalam buku-buku pelajaran di SMA. Terus bagaimana model yang akan kita tawarkan, modelnya bagaimana. Terus bagaimana mengembangkannya agar menjadi model yang valid ya, sehingga siap diterapkan oleh guru ya di kelas ketika akan mengajarkan materi ini. Ini tujuan ujian ya. Nah, ini contoh membuat outline ya. Contoh setelah tujuan ini nanti di bab 2 ada ya teori ya, kajian teori ya atau setelah usaha ya. Nanti juga kita rancang, kita buat outline-nya ya. Apa perangkat teori itu isinya apa saja nanti akan kita tulis di situ. Metodologinya juga apa? Juga kita buat seperti ini ya. Dapat outline-nya ya. Sehingga akan menjadi panduan bagi kita ketika kita akan menulis karya ilmiah. Ya.
akan memudahkan kita dalam menulis karya ilmiah. Ya ini penting bagi kita ya, apalagi yang kita yang ya masih terus berproses belajar menulis karya ilmiah ya, tentu perlu atau ada baiknya menulis ini ya. Kecuali kalau kita sudah sampai pada tingkatan ahli mungkin ya, tidak perlu bikin online ya, langsung tulis ya karena sudah terbiasa menulis ya, data sudah banyak, sumber-sumber sudah memadai ya, tinggal duduk di depan laptop tinggal menulis gitu ya, tinggal ambil sumber-sumbernya ya. Ya, tapi ini sebagai sebuah proses bagi kita masih penting ya membuat sebuah outlet. Ya, begitulah kira-kira para mahasiswa untuk materi uh, publikasi kalimat ya. Setelah kita proses, semoga semakin menambah wawasan dan keterampilan kita dalam membuat karya ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.